Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teknik Presentasi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Indah Permatasari, NIM 1816010025, dan rekan saya Intan Darmayanti, NIM 18160019. Baiklah, materi pertama yaitu akan disampaikan oleh saya. Yang poin A, pengertian presentasi. Presentasi ini merupakan suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi. Presentasi ialah suatu kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat atau informasi pada orang lain. B. Tujuan dari presentasi. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi, kedua meyakinkan pendengar, ketiga menghibur pendengar, keempat memotivasi dan menginspirasi pendengar untuk melakukan suatu tindakan. Yang kelima yaitu melakukan penjualan, enam membuat ide dan gagasan, ketujuh yaitu menyentuh emosi pendengar, yang kedelapan yaitu untuk memperkenalkan diri. Poin C, manfaat presentasi. Presentasi ini memiliki berbagai banyak manfaat, diantaranya yaitu yang pertama, sebagai bahan paparan suatu pokok bahasan inti. Yang kedua, sebagai media pembantu untuk penjabaran dari materi pelajaran, baik itu pelajaran sekolah atau suatu proyek kerja. Yang ketiga yaitu sebagai kesan lebih eksklusif karena melibatkan alat presentasi. Yang keempat, audiens biasanya akan lebih jelas apabila disertai dengan media gambaran dari presentasi itu sendiri. Yang kelima yaitu memupuk mental yang ada dalam diri si pembawa materi saat melakukan presentasi. Yang keenam yaitu persiapan presentasi. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Intan. Kepada Intan disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Darmayanti, NIM 1816010019. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu langkah-langkah presentasi. Terkait itu ada 7 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, gali informasi tentang audiens dan juga harus tahu kapan yang akan dilaksanakan presentasi tersebut. Yang kedua, tetapkan tujuan presentasi Anda. Yang ketiga, kuasai dan susun materi presentasi dengan baik. Yang keempat, buat desain slide yang menarik. Yang kelima, siapkan peralatan presentasi. Yang keenam, lakukan latihan presentasi. Yang ketujuh, siapkan mental dan fisik. Selanjutnya, ciri-ciri presentasi yang baik. Yang pertama yaitu penyampaian dengan semangat dan siap mental. Kadar semangat harus disesuaikan, tidak terlalu monoton ataupun terlalu semangat karena akan mempengaruhi kesan terhadap audiens. Sikap mental juga harus diperkuat agar tidak merusak konsentrasi. Yang kedua, kejelasan berbicara terhadap audiens, di depan audiens. Alat pembicara harus disesuaikan dengan kondisi ruangan agar suara tidak terdengar samar-samar, tidak terlalu jelas, atau tidak terlalu keras. Bantuan pengeras suara hendaknya diperhatikan terlebih dahulu sebelum presentasi dimulai. Yang ketiga, disajikan secara sistematis. Kesistematisan ini penyajiannya mempengaruhi konsentrasi sehingga membuat dampak pemahaman audiens nantinya. Yang keempat, memberi argumen yang dapat diterima. Argumen hendaknya dapat diterima oleh audiens dan tidak bersifat ambigu. Argumen biasanya disampaikan pada sesi tanya jawab. Yang kelima, slide dapat terbaca dan menarik. Slide yang terbaca dan menarik harus berjalan secara relevan. Selain itu, slide harus sesuai bervariasi, ilustrasi tiap slide harus sesuai. Profesional menggunakan multimedia, pemilihan ukuran dan jenis huruf, pemunculan peta konsep, penyesuaian komposisi warna. Yang keenam, kontak mata dengan audiens agar penyampaian presentasi tidak berdampak buruk. Maka kontak mata harus disesuaikan dengan seluruh audiens. Yang ketujuh, melakukan gerak bicara. Gerakan pada saat penyampaian harus sesuai presentasi, tidak terlalu kaku ataupun terlalu hiperaktif, akan mempengaruhi tampilan presentasi nantinya.
Yang kedelapan, penggunaan pakaian yang serasi. Saat akan melakukan presentase, menjaga tampilan kewibawaan harus diperhatikan agar tidak mempengaruhi presentase pembicara atau audiens nantinya. Yang kesembilan, memiliki sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab dapat menjadi kritik ataupun saran dari audiens serta menjadi komunikatif aktif antara pembicara dengan audiens. Yang kesepuluh, disampaikan secara tepat waktu. Pembicara harus memperhatikan kondisi audiens. Jika presentase terlalu singkat, biasanya menimbulkan kesan kurang baik, karena materi yang dipresentasikan mungkin belum dimengerti oleh para audiens. Sebaliknya, presentase yang molor malah membuat para audiens terganggu dan merasa bosan. Sekian presentasi dari saya.